Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Tias dengan nomor NIM 202018318119, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis berdiskusi kelompok 3, yaitu tugas mata kuliah gerak dan oratori semester 3 yang diampu oleh Bapak Dr. Hari Sunario MSI. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Setelah saya mengamati video dari YouTube yang berjudul Pandemi Itu, dan kelompok saya menganalisis bahwa nomor 2 yaitu cermati secara sesama dan analisislah dengan berdiskusi dalam kelompok. A. Siapa saja peran dan pemerannya, yaitu pertama Rizaldi Sukarmin oleh Priyo S. Winardi, Salinas Sukarmin oleh Sari Majid, dan Surtikanti Sukarmin oleh Tuti Hartati DR, dan Pasha Klimansyah dan oleh Dodi Gustaman. Analisis yang kedua yaitu bagaimana para aktor dan aktris melakukan vokal. Hasil diskusi kami yaitu dalam teater yang berwujud pandemi tersebut, para aktor dan aktris telah melakukan perannya dengan vokal yang baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika adanya keseriusan vokal dan dengan nada. Vokal sebagai salah satu media pengungkapan ekspresi ataupun ekspresionisme dari aktor dan aktris. Oleh media penyampaiannya, informasi mengenai alur cerita, karakter, emosi, serta kondisi usia tokoh melalui dialog, pemeran menciptakan vokal yang efektif dan elastis. Dan hasil analisis dari kelompok kami, kelompok 3 yang tugas C, yaitu bagaimana para aktor dan aktris melakukan gerak, yaitu dengan cara media ungkap yang digunakan dalam teater tidak hanya melakukan percakapan saja, namun acting, dekorasi, namun juga perlu memperlibatkan kualitas gerak soal pementasan. Para aktor dan aktris mampu menyarankan pesan dan kreasi dengan baik dan terarah melalui gerakan ataupun mimik wajah yang cukup mendukung sekali, dan menciptakan gerak bebas tetap memperhatikan keindahan dan artistik. Melalui gerak tersebut, pemain mampu menginformasikan hingga menghidupkan tokoh pada lakon menjadi sosok yang nyata. Yang keempat adalah pilihlah salah satu tokoh dalam drama tersebut. Apa yang membuat Anda senang atau tidak senang? Jelaskan mengapa demikian. Dari kelompok kami memilih yang kami senangi, yaitu yang kami sangat memperoleh peran yang sangat wow sekali, yaitu kelompok kami sepakat untuk memilih tokoh Bapak. Meskipun sifat Bapak itu putus asa, kurang percaya diri, suka berontak, tetapi karakter Bapak menurut kami cukup bijak menentukan sikap, lebih suka kedamaian dan menerima, tegas, penyayang, eksistensinya netral, sabar, bijaksana, mendukung keinginan anak. Dan tugas yang kelima yaitu dari apa yang sudah saudara lakukan pada A, B, C, rumuskanlah. 1. Bagaimanakah konsep dasar gerak dan vokal dalam seni peran? Diskusi dari kelompok kami yaitu setiap orang memerlukan gerak dalam hidupnya. Banyak gerak yang dapat dilakukan manusia dalam latihan dasar teater. Kita juga harus mengenal dengan baik bermacam-macam gerak. Latihan-latihan gerak ini harus diperhatikan secara khusus oleh seorang yang berkecimpung dalam bidang teater. Pada dasarnya, gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak teoretikal dan gerak non-teoretikal. Ada lagi juga gerak halus dan gerak kasar. Gerak kasar adalah gerak seluruh atau sebagian anggota tubuh kita. Gerak ini timbul karena adanya pengaruh baik dari luar maupun dalam. Gerak kasar masih dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, business adalah gerak-gerak kecil yang kita lakukan tanpa penuh kesadaran. Gerak ini juga dilakukan secara spontan tanpa berterpikir refleks, atau misalnya sewaktu kita sedang mendengar alunan musik, secara tak sadar kita menggerak-gerakkan tangan atau kaki menurut irama musik. Lalu gestur adalah gerak
bebas, yang dilakukan gerak ini adalah gerak yang kita lakukan secara sadar. Gerak yang terjadi setelah mendapat perintah dari otak kita untuk melakukan sesuatu, misalnya saja menulis dengan mengambil gelas, jongkok, dan lain-lain. Selanjutnya, movement adalah gerak perpindahan tubuh dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerak ini tidak hanya terbatas pada berjalan saja, tetapi juga berupa berlari, bergulung-gulung, melompat, dan sebagainya. Selanjutnya, guide. Guide adalah cara berjalan. Cara berjalan di sini bermacam-macam. Cara berjalan orang tua akan berbeda dengan cara berjalan seorang anak kecil, berbeda pula dengan berjalan orang yang sedang mabuk dan sebagainya. Setiap gerakan yang kita lakukan harus mempunyai arti, motif, dan dasar. Hal ini harus benar-benar diperhatikan dan harus diyakini benar-benar oleh seorang pemain apa maksud dan maknanya ia melakukan gerakan yang demikian itu. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting ketika kita sedang melakukan kegiatan teater ataupun seni drama, sehingga kita bisa mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Yang terakhir yaitu identifikasilah hal-hal yang sekiranya dilakukan oleh para aktor, aktris tersebut sehingga mampu memerankan peran atau tokoh sebagaimana pertunjukan yang saudara saksikan. Dan jawaban kelompok kami adalah acting merupakan perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Untuk menampilkan acting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Cukup sekian penjelasan dari saya dan jawaban dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan ataupun salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.